والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wa amalati biha hisab, adapun dunia yang mana di dalamnya ada hisab. Hisab itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ditanya terhadap nikmat-nikmat apapun yang kita dapatkan dihasilkan di atas dunia ini, ada pertanyaan, hisab, dihisab sama Allah. Allah katakan sumalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Suatu hari nanti kelak kita akan dipertanyakan. Nah, ini namanya hisab. Dipertanyakan atas apa? Nikmat. Bagaimana kita akan dipertanyakan? Wahyallati la tastaqim bisababiha an ada mahmurat wa la tartaqib bi talabiha amran mahdhuran wa hadhihi dunya fiha hisab tawil wa arbabuha hiyal aghniya alladziina yasbiquhumul fuqara ila jannah binisbi yaumin wa huwa 500 am. Dan adanya hisab di dunia, orientasinya nanti di akhirat apabila orang itu melakukan di atas dunia ini, yang mana dia ala tilatastagil, dia tidak menyibukkan diri dengan adanya dunia tersebut untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi dia cuma hidupnya di atas dunia ini cari duit, dan selesai cari duit istirahat. Dan terlalu amat memikirkan terkait nama ibadah, perintah Allah, ketaatan kepada Allah. Wala tartaqi fi talabiha amran mahdhuran, wala, dan begitu juga ketika dia mencari rezeki tersebut, dia tidak juga mengambil hak orang dan tidak juga melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya santai-santai semuanya dia melakukan dunia cari dan tidak melakukan kemaksiatan. Namun dengan dia mencari dunia tersebut, dia tidak pula memikirkan untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melaksanakan ketaatan. Dan dengan adanya hal yang demikian pula, dia juga tidak melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan di dalam menggapai rizki tersebut. Maka wahadhi dunya fahiyal hisab tawil. Orang yang demikian itu, waktunya dia bisa ibadah kapan dia mau ibadah, waktunya dia cari duit. Kemudian tidak melakukan hal yang lebih untuk dirinya nanti di akhirat, untuk dirinya ke depan di dalam neraka, di dalam kuburan dan lain sebagainya, perkara ibadah-ibadah yang harus kita tambah terus menerus, kita tingkatkan keimanan. Dia tidak santai-santai aja, perkara ibadah santai. Adapun yang namanya kemaksiatan jarang dia lakukan. Maka orang ini di atas dunianya akan mendapatkan hisab yang panjang nanti di akhirat, yang mana dia akan dikalahkan oleh orang-orang miskin. Satu hari nisful yaum, setengah hari dia akan dikalahkan. Dan orang biasanya, orang-orang demikian, siapa pelakunya? Adalah orang-orang yang kaya. Orang yang sudah kaya demikian. Jadi terhadap agama gak peduli. Yang penting hidupnya dan anak istrinya semuanya sehat walafiat, bisa makan, bisa ini, usaha banyak, income banyak, udah selesai. Adapun perkara mau orang mau ibadah, mau taat dan lain sebagainya, mau ada sumbangan atau enggak sumbangan, enggak peduli. Adapun harus juga nyumbang, ya sudahlah nyumbang 200.000 saja. Itu kebanyakan biasanya. Menyumbangnya 50.000, itu sudah keberatan. Nah, jadi kalau biasa seperti itu orang kaya, ketika didatengin orang minta sumbangan masjid, minta sumbangan musola, minta sumbangan majelis ta'lim, minta sumbangan pondok pesantren, alasannya pondok terus, sumbangan terus. Kalau seandainya memang nggak bisa bangun, ya sudah tidak usah bangun. Kalau seandainya nggak bisa yang namanya memberi makan, nggak usah bikin pondok pesantren dan lain sebagainya. Sumbangan lagi sumbangan. Nah akhirnya nyumbang juga dengan terpaksa. Udahlah saya kasih bantu 50.000 untuk minyak bensin datang ke sini. Nah ini kebiasaan orang-orang kaya demikian. Maka ketika yang namanya orang kaya tersebut semakin banyak duitnya, bukan semakin loman dia kepada Allah, bahkan dengan loman pada dirinya tidak. Semakin lama semakin pelit, semakin lama semakin pelit. Terhadap agama gak bakalan loyal. Nah orang yang demikian ini akan panjang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan terjadi kepada orang-orang yang kaya. Sekalipun di dalam dia mencapai rizki tersebut, gak ada hal-hal yang haram, gak ada hal-hal yang namanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terhadap agama dia biasa-biasa saja. Waktunya tatkala dia lebaran, dia ikut lebaran. Kemudian sudah selesai lebaran, tutup pintu, gak ada silaturahmi lagi, tidak ada lagi diskusi kepada masyarakat dan lain sebagainya. Maka ini umumnya kejadian kepada siapa? Wa arbabuha hiyahumul agniya. Orang-orang pelaku demikian adalah pada umumnya adalah orang-orang kaya. Alladzi yasbiquhumul fuqara,
yang akan didahului orang-orang miskin ila jannah untuk masuk ke dalam surga. Binisfi yaumin, di setengah hari. Jadi orang demikian lebih dulu orang miskin masuk ke dalam surga, baru mereka kemudian masuk ke dalam surga setengah hari setelah orang miskin. Namun setengah hari di akhirat tersebut berapa lama? Wa huwa 500 am, 500 tahun duluan orang miskin masuk surga, baru orang kaya yang tadi, yang biasa-biasa hidup di atas dunia, gak mau majelis, gak mau berkampung dengan masyarakat, yang taunya kapan datang cari duit, balik sudah kunci rumah, istirahat, nonton TV, main HP, besok seperti itu lagi. Gak ada nambah waktu tatkala salat Jumat, ya salat Jumat, habis selesai salat Jumat, pergi lagi ke warungnya, pergi lagi ke ladangnya, kemudian selesai balik ladang, balik lagi ke rumah. Setelah balik rumah Yesus istirahat, tidur, besok pagi kerja lagi. Sedemikian terus menerus dia kumpulin duit 1.000, 2.000 sampai akhirnya dia menjadi orang kaya. Akhirnya setelah jadi orang kaya, dia kunci pintu rumah dan kuat-kuat jangan sampai ada orang mau masuk ke dalam rumahnya. Kenapa? Cari duitnya payah. Nah, besok di akhirat dia akan dihisab sama Allah lebih payah daripada dia mencari dunia. Lama duluan orang miskin, kata orang miskin ada, orang kaya keduluan. Kemarin waktu di dunia aku minta beras sekilo pada kasih, sekarang kebetulan masuk surga setengah hari sebelum engkau wahai orang kaya. Maka dengan hal yang demikian setengah hari di akhirat 500 tahun perjalanan. Adapun azab di dalam dunia tersebut ada azabnya. Jadi kalau mereka yang berada di dalam dunia mendapatkan siksa, mereka yang memutus hubungan dia dengan Allah. Dia yang tidak melaksanakan sholat, dia yang tidak pernah mau melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Padahal dia mampu untuk melaksanakan sholat, mampu untuk melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Dia berhenti untuk melakukannya hanya sekedar mencari dunia. Banyak yang melakukan hal yang demikian berandai-andai. Nantilah kalau seandainya saya sudah enak hidup mapan, baru saya mau sholat. Nantilah kalau seandainya saya sudah enak hidupnya, sudah longgar pekerjaan dan lain sebagainya, baru saya sholat. Nanti. Maka dengan hal yang demikian, ini orang yang akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqi'a fi irtikabi mahdhurat. Maka kalau orang-orang yang demikian akan berandai-andai mengatakan nanti, ini yang menyebabkan dia melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa untuk mendapat dunia. Pasti akan menghalalkan berbagai macam cara. Kenapa? Kalau seandainya dia sudah memutus hubungan sama Allah, maka Allah pun pasti otomatis akan mempersempit hidupnya. Tidak akan ada jalan mudah untuk mendapatkan dunia kecuali perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, wazada sahibaha ila nar, akan bertambah masuk ke dalam neraka Allah, wa mudrijatun ila daril bawar, akan berada di dalam kehinaan terus menerus, dari bawah di dalam kehinaan. Wa ilaihi isyara bima ruya innallaha ya'muru bid dunya ila nar fatukul ya rabbi asya'i wa atba'i, bayaqul subhanahu wa ta'ala alhiqu biha asya'aha wa atba'aha fayulhaquna biha. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dunia untuk masuk ke dalam neraka. Maka apa yang dikatakan neraka? Ya rabbi asya'i wa atba'i, wahai Allah sejenis dengan aku dan orang-orang yang mencintai aku, orang-orang yang mengikuti aku ya Allah. Maka fayaqul subhanahu wa ta'ala alhiqu biha asya'aha wa atba'aha, maka Allah pun mengatakan ikutkanlah orang-orang yang mencintai dunia, orang-orang yang mengikuti dunia, ikutkan juga dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayulhaqun biha, maka mereka pun orang-orang yang disibukkan hidupnya untuk mencari dunia, mencari harta dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak mau sujud di hadapan Allah, maka dunia besok ketika Allah lemparkan ke dalam neraka, dunia nggak mau sendirian masuk ke dalam neraka, namun mereka dunia akan ajak orang-orang yang mencintainya semasa hidup di dunia. Orang-orang pencintain aku dulu semasa hidup, kan kau tidak pernah ingat Allah, yang kau ingat adalah aku. Sekarang aku masuk neraka, masa aku sendirian, kau tidak mau ikut sama aku di dalam neraka. Maka dia pun minta tuntut sama Allah, masukkan juga ya Allah orang-orang yang dulu cinta sama aku untuk bersamaku di dalam neraka Allah Subhanahu. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.